Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kita pada detik ini, pada malam ini dikarunia Allah kesehatan rohi dan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kamis yang lalu kita berbicara tentang indikator, tentang tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang bersih, yang disebut dengan qalbun salim.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta benda dan anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Tanda-tanda hati yang bersih yang sudah kita bahas. Yang pertama, aslama lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik itu ibadah makdho, ibadah ghairu makdho, menghindari sirkul akbar, sirkul asghar, dan sirkul aghrab. Begitu juga kita baik kepada kedua orang tua, baik orang tua fisik yang melahirkan diri kita maupun orang tua maknawi. Orang tua maknawi termasuk mertua kita, saudara pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah kita, mulai dari pemimpin yang sifatnya non formal maupun pemimpin formal, mulai dari RT, RW, begitu juga sampai kepada lurah, bupati, camat, sampai kementerian, sampai presiden dan sebagainya. Itu termasuk orang tua yang namanya orang tua maknawi. Di samping itu kita harus menghormati kepada saudara-saudara kerabat dekat, saudara-saudara kita yang dekat, begitu juga tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kemudian teman-teman kita, kemudian ibnu sabil, dan orang-orang yang berada di bawah kewenangan diri kita. Kemudian kita tidak boleh mempunyai sifat yang namanya menyombongkan diri atau yang disebut dengan ujub atau takabur. Itu indikator ciri yang pertama, orang yang mempunyai hati yang bersih itu. Penjelasan yang pertama seperti itu. Ya, no? Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kemudian yang nomor 2, yang disebut dengan orang yang mempunyai qalbun salim. Yang nomor 2, wasallama ittibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Nabi, mulai dari ucapannya, mulai dari tata pikirnya, mulai dari akhlaknya, mulai bagaimana Nabi itu hablum minallah, ibadah kepada Allah yang optimal. Begitu juga bagaimana Nabi menghormati kepada sesama manusia. Begitu juga bagaimana perjuangan Nabi. Jadi kita harus menteladani Nabi dalam segala aspek kehidupan manusia. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan salah satu mim makarimil akhlaq indallah. Ada 3 nilai akhlak yang tinggi di sisi Allah. Yang pertama, anta'fuwa amman dolamaka, memberi maaf kepada orang yang mendolimi diri kita. Berat enggak? Ya, memberi maaf kepada orang yang mendolimi diri kita. Misalnya Pak To ini, ya, didolimi oleh seseorang. Setelah didolimi, entah itu berupa
ucapan yang kurang baik atau mungkin berupa ya toh, itu ketika Pak Todi Bisui itu muring-muring enggak? Marah ya, marah. Itu menunjukkan bahwa diri kita ini masih masih belum optimal untuk menteladani kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Pak Amirin, ya toh, diutangi seseorang, ditipu 5 juta, marah-marah enggak Pak Amirin? Marah-marah. You know? Nah, ini istilahnya salah satu akhlak yang tinggi di sisi Allah. Kenapa kok marah-marah Pak Amirin? Tersinggung, duit 5 juta namanya utang kok. Besok saya kembalikan 1 minggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Itu diikhlaskan atau ditagih Pak Amirin? Ditagih. Berarti tingkatannya masih seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita itu menjadi orang yang mampu minimal berapa persen menteladani seperti itu? Makanya di dalam tauhid af'al, di dalam tauhid af'al itu yang disebut dengan la haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Tidak ada daya menghindari satu kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali apa? Pertolongan Allah. Orang yang datang kepada Pak Amirin ini siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti Pak Amirin diuji bagaimana bisa mengikhlaskan. Jadi kita itu husnudzon kepada yang terjadi, husnudzon kepada Allah. Berat lah, berat. Karena kita masih berpikiran bahwa yang datang ini orang itu, ya toh? Padahal yang datang itu adalah orang itu tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Yang mendatangkan orang ini kepada Pak Amirin untuk meminjam uang 5 juta itu siapa? Allah. Berarti ujian dari mana? Dari Allah. Ketika kita mendapat ujian itu, kita sabar atau kita tidak sabar? Nah, itu adalah kembali seperti itu. Nah, ini yang pertama, anta'fuwa amman dzolamaka. Berilah maaf kepada orang yang mendolimi diri kamu. Berat. Ya, memberi maaf kepada orang yang mendolimi pada diri kita. Pernah Pak Amirin didolimi? Terus Pak Amirin memberi maaf enggak? Berusaha nagih terus. Sampai dia itu mau mengembalikan. Gak usah nagih. Ya toh? Kita husnudzon. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini rezekinya banyak dan bisa mengembalikan kepada saya. Kalau tidak punya nggak apa-apa, saya ikhlas dan kembalikan ya Allah kepada saya lebih banyak lagi. Karena itu sumbernya dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menghindari dan tidak ada daya kekuatan untuk melakukan satu perbuatan apapun illa billah, kecuali pertolongan Allah. Itu salah satu contoh. Makanya di situ dikatakan salah satu min makarimin akhlak indallah. Salah satu akhlak yang tinggi di sisi Allah nilainya anta'fuwa aman dzolamaka. Memberi maaf kepada orang yang mendolimi diri kita. Berarti kalau kita melihat dari tauhid af'al,
Itu adalah ujian dari Allah. Kalau sudah diuji dari Allah, kita sabar atau berontak, Pak Amirin? Sabar. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah. Ya toh? Jadi itu salah satu contoh akhlak ya toh, yang nilainya tinggi di sisi Allah. Anda'fuwa ammam dolamaka, berilah maaf pada orang yang mendolimi diri kamu. Wa tu'tiyaman haramaka, memberi kepada orang lain yang memutuskan pemberian kepada diri kita. Berat juga Pak Amirin ya. Biasanya Pak Amirin dikasih uang 5 juta. Tapi dapat saat-saat itu tidak diberi. Pak Amirin yang kembali, yang sebaliknya memberi pada orang itu. Itu juga berat. Berat atau? Berat. Menipu gak apa-apa. Ya gak apa-apa, ujian. Ya, ujian. Kalau sampean kuat, luar biasa. Ya, tapi kalau tidak kuat, berusaha menjadi kuat. Waktu tiaman harawatasillaman kotoaka, terakhir memutuskan ya, bersilaturahmi kepada seseorang yang memutuskan hubungan kepada diri kita. Kita mendatangi seseorang karena tidak punya problem, biasa. Tapi kalau kita mendatangi seseorang yang kurang punya problem, benar enggak? Pak Amirin, berat. Kita kita difitnah, kita di apapun yang dilakukan, tetapi kita masih tetap husnudzon dan mendatangi orang itu. Berat juga. Berat memangnya. Yang pertama, memberi maaf kepada orang yang mendolimi pada diri kita. Yang nomor 2, memberi seseorang yang memutuskan pemberian pada diri kita. Yang nomor 3 adalah mendatangi seseorang yang memutuskan silaturahmi. Itu salah satu contoh ittiba, mencontoh kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, gitulah Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni segala dosa kamu. Kita menteladani Nabi. Mulai dari bangun tidur, sebelum tidur kita menteladani Nabi. Bangun tidur kita menteladani Nabi. Bagaimana Pak Arimin setelah bangun tidur, apa yang dibaca? Apa? Bangun tidur apa yang dibaca? Sebelum baca Alhamdulillah, sebelum baca Alhamdulillah kan kita baca Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzabannar. Itu dibaca sampai ayat berapa itu. Setelah dibaca kemudian membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bangun tidur memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian terakhir tadi segala puji bagi Allah. Artinya
ittiba, menteladani kepada Nabi itu ucapannya. Ya toh? Mulai dari ucapannya, mulai dari zahir maupun batin, mulai dari pendekatannya kepada Allah. Pendekatannya kepada Allah Nabi optimal. Ya, sehingga sampai Nabi bertanya, istri Nabi bertanya, wahai Nabi, engkau sudah dijamin oleh Allah surga. Sudah dijamin, kenapa kok setiap malam sholat optimal? Sahabat Nabi ini sebagai salah satu bersyukur kepada Allah. Jadi kita menteladani Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah Nabi. Antara lain tadi. Ya, kalau kita sudah mengikuti Nabi, mulai dari ibadahnya, mulai dari sepertiga malam, Nabi Muhammad optimal untuk melakukan ibadah. Patos setiap malam ibadah. Jam berapa? Jam 1:30 sampai 1:02 sampai subuh. Ya, dan itu harus dilakukan mudawamah. Dan itu salah satu dari membersihkan hati. Ya, salah satu dari rangkaian untuk membersihkan hati itu antara lain qiyamul lail. Jawa qalbin khamsatun wa tilawatun bitadabburil makna walil badil khala wa qiyamul lail wa tadharu bisyahar wa mujalasatu sholihinal fudhala. Rangkaian hati ini supaya bersih, ya toh, antara lain yang di dalam kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Tariqil Auliya, dawa qalbi khamsatun wa tilawatun bitadabburil makna walil badil khala. Baca Al-Quran. Baca Quran bukan hanya sekedar membaca, direnungkan artinya, setelah direnungkan artinya dipraktekkan isi Al-Quran. Tilawatul Quran bitadabburil makna walil badil khala. Perut lapar. Pak Amirin puasanya Daud atau puasa Senin Kemis? Belum. Nunggu apa? Latihan. Pak, ini puasanya Senin Kemis. Sebelahnya Pak Amirin belum mulai. Mulai puasa Senin Kemis minimal. Pak Ikhwan, Senin Kemis. Ya, mulai. Walil badil khala. Diwujudkan dalam bentuk puasa Senin Kemis. Kalau sudah mudawamah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian latihan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Pertama Senin Kemis dulu. Senin Kemis 1 tahun mudawamah. Mudawamah terus menerus. Kalau sudah mudawamah, kita tingkatkan lagi. Memang harus berjuang. Tidak berjuang nggak bisa. Dalam rangka untuk membersihkan hati itu, upayanya seperti itu. Maca Quran, angen-angenen, renungkan, praktekkan. Yang nomor 2, walil badil khala. Puasa Senin Kemis minimal. Wa qiyamul lail, malbengi, tangi, mendirikan sholat. Wa tadarru bisyahar, zikir. Wa mujalasatis sholihinal fudhala, mendatangi majelis taklim. Itu termasuk salah satu dari obat hati supaya hatinya itu bersih. Tadi kita berbicara tentang indikator ciri yang namanya qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Yang nomor 2, ittibai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi dalam segala aspeknya. Ya apa perjuangannya Nabi.
Ya apa sholatnya Nabi, bagaimana Nabi dengan sesama manusianya, bagaimana semuanya mencontoh Nabi. Supaya apa? Supaya kita itu apa? Tadi dicintai oleh Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikator yang namanya qalbun salim. Kita sudah membahas aslama lillah wasallama ittiba'i rasulillah wa taslama ridho wa tawakkal ala Allah. Kemudian yang nomor 4 wa salima zikrullah. Kemudian yang nomor 5 wa sallama mahabbah ala Allah. Itu indikator ciri-ciri orang yang mempunyai hati yang bersih, yang selamat. Yang sudah kita bahas 2. Yang pertama aslama lillah wasallama ittiba'i rasulillah. Monggo Pak Maidin, ada pertanyaan silakan, supaya gak ngantuk. Silakan Pak Maidin tanya. Pak Ikhwan maju ini. Waduh wae. Ayo. Silakan Pak Ikhwan tanya sesuai dengan hatinya. Silakan. Ya. 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 Itu di dalam ilmu tasawuf ada yang namanya tahalli, tajalli. Tahalli hilangkan akhlak-akhlak mazmumah, akhlak sing boten yang tidak baik itu dihilangkan. Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya, ghadab dihilangkan. Dikeluarkan. Kalau masih ada akhlak mazmumah harus dihilangkan. Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud dihilangno kabeh. Pasti seseorang itu tahu, oh saya ini ada penyakitnya ini. Itu berusaha dihilangkan. Oh saya ini ada penyakit malas. Dihilangkan. Sedikit demi sedikit. Oh saya ini ada penyakit ujubnya. Dihilangkan. Manusia itu tidak berdaya kok punya ujub. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang diandalkan? Makanya akhlakul mahmumah, akhlak yang tidak baik dikeluarkan, dihilangkan, dibersihkan di dalam diri kita. Kemudian yang nomor 2, tahalli. Diisi dengan akhlak mahmudah, akhlak yang baik, sabar, ridho, qanaah. Apa ridho itu Pak Amirin? Ridho itu menerima keputusan-keputusan, menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita terima. Tetapi setelah kita terima ada ikhtiar. Nah pertama ikhtiar. Setelah ikhtiar, langkah berikutnya berdoa. Setelah berdoa, sabar. Setelah sabar, istiqomah. Setelah istiqomah, tawakal. Jadi tawakal itu setelah kita berusaha macam-macam. Nah, setelah kita hilangkan akhlak-akhlak yang tidak baik di dalam diri kita dan kita isi dengan akhlak yang baik, ikhlas, ikhlas, ridho,
zuhud. Kita masukkan dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar? Sabar itu kan 3. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala maksiyah. Setelah dihilangkan akhlak-akhlak yang tidak baik di dalam diri kita, kemudian dimasuki dengan akhlak yang baik. Kemudian yang nomor 3, tajalli. Apa tajalli itu? Tajalli itu akhirnya mau melakukan kebaikan. Yang asalnya muring-muringan jadi sabar. Yang asalnya males poso jadi seneng poso. Seneng poso itu namanya tajalli. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mungkin dilakukan. Jadi langkahnya 3. Taholli, menghilangkan akhlak yang buruk, diganti dengan tahalli, diisi dengan akhlak yang baik. Kalau seperti itu akhirnya muncul yang namanya amal yang baik. Amal yang baik itu namanya tajalli. Pertolongan dari Allah mampu melakukan kebaikan. Misal sama sholat, termasuk jenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau tidak mendapat rahmat dari Allah, nggak mungkin bisa mau melakukan sholat. Jadi 3 tadi diingat-ingat dan dilakukan. Monggo Pak Mirin. Cukup. Dalam hatinya ada pertanyaan apa? Dalam unek-uneknya? Berat semua ya. Semuanya tidak berat. Allah, karena ada Allah. Apa yang kita lakukan ini bukan diri kita, tapi pertolongan dari Allah. Makanya tadi la haula wala quwata illa billah. Jenengan datang ke sini bukan karena jenengan. Karena rahmat Allah dikai sehat. Akhirnya bisa berangkat ke sini. Kalau tidak dikasih sehat, sakit, nggak mungkin datang ke sini. Hatinya disentil, senang ibadah. Itu semuanya dari Allah. Bukan dari diri kita. Diri kita nggak bisa apa-apa. Semuanya yang kita wujudkan itu pertolongan dari Allah. Makanya di dalam hikmah yang pertama kan dikatakan min alamatil i'timad alal amal, di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, ngandalno ilmune, ngandalno kedudukane, ngandalno finansialnya, semuanya itu adalah orang yang celaka. Yang baik bagaimana? Mengandalkan Allah. Mengapa mengandalkan Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang penting kita ikhtiar. Ada semangat. Gitu? Ada semangat itu kan karena punya ilmu. Makanya ilmu itu kan yang pertama, kalau tidak punya ilmu, gak semangat. Nah, makanya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Binuri wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.